Berdasarkan data hasil pengamatan, yaitu penyakit pertama, antraknosa, yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum gloeosporioides yang terdapat pada tanaman pepaya, yang berpotensi menjadi penyakit. Gejala yang tampak ialah yang pertama, nampak adanya bercak-bercak coklat hingga hitam. Yang kedua, kebasah-basahan dan terdapat cekungan pada buah yang kemudian membesar membentuk lesion. Yang ketiga, daging buah yang terkena menjadi lebih lembut dan cepat membusuk. Cara pengendalian yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu dengan sanitasi kebun. Yang kedua, pengendalian secara kimiawi menggunakan fungisida sistemik yang berbahan aktif benomil, metiltiofanat, karbendazim, difenoconazole, tebuconazole, atau fungisida kontak yang berbahan aktif chlorothalonil, azoxystrobin, dan mancozeb. Yang ketiga, memusnahkan buah yang terserang. Berikut adalah foto hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Penyakit kedua, yaitu Erwinia, yang disebabkan oleh bakteri Erwinia. Saya mengambil contoh tanaman pepaya, yang mana bakteri ini dapat berpotensi sebagai penyakit. Gejala yang tampak ialah terdapat pada tangkai daun dan batang yang masih hijau. Pada bagian ini, terdapat bercak-bercak kebasahan yang dapat meluas. Jika penyakit telah mencapai batang, batang akan membusuk dan semua daunnya gugur, hingga tanaman menjadi gundul. Cara pengendalian yang dapat kita lakukan ialah yang pertama, membongkar tanaman yang sakit sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, melakukan penyemprotan secara kimiawi menggunakan bakterisida dari golongan antibiotik dengan bahan aktif kasugasimin, streptomycin sulfat, asam oksalinik, validamisin, atau oksitetrasiklin. Yang ketiga, sebagai pencegahan dapat kita lakukan pengecoran dengan pestisida organik pada tanah setiap 1 bulan sekali. Berikut adalah foto hasil penelitian yang saya lakukan. Penyakit ketiga, yaitu hawar daun corbonum, yang disebabkan oleh cendawan Drosera zeykola. Saya mengambil contoh tanaman jagung, yang mana cendawan ini berpotensi menjadi penyakit. Gejala yang tampak ialah timbulnya berupa bercak coklat muda dan kekuningan bersudut-sudut memanjang yang dapat menyatu dan mematikan daun. Cara pengendalian yang dapat kita lakukan ialah melakukan penyemprotan fungisida atau dengan menggunakan tiram dan karboksin, serta pengasapan atau perawatan suhu panas selama 17 menit dengan suhu 55 derajat Celcius. Berikut adalah foto hasil penelitian yang saya lakukan. Penyakit keempat, yaitu kanker batang, yang disebabkan oleh P. palmifora yang terdapat pada tanaman kakao. Patogen ini berpotensi menjadi penyakit. Gejala yang tampak ialah menggelembungnya bagian batang atau cabang dan berwarna kehitam-hitaman atau gelap. Bagian ini akan membusuk dan basah, serta mengeluarkan cairan kemerahan seperti lapisan karat. Bila lapisan yang membusuk ini dikerok atau dibersihkan, akan tampak lapisan berwarna merah ungu. Cara pengendalian yang dapat kita lakukan ialah yang pertama, sanitasi kebun. Dengan cara memetik semua buah kakao yang sudah busuk, kemudian membenamkannya dalam tanah dengan kedalaman 30 cm. Yang kedua, cara kimia, yaitu melakukan penyemprotan pada buah kakao dengan menggunakan fungisida seperti Cupravit Chobox, Sandoz, dan lain sebagainya. Penyemprotan secara kimia ini sebaiknya dilakukan dengan frekuensi 2 minggu sekali. Yang ketiga, kultur teknis, yaitu dengan pengaturan pohon pelindung dan melakukan pemangkasan pada tanaman kakao, sehingga kelembaban di dalam kebun nantinya akan mengalami penurunan. Berikut adalah foto hasil penelitian yang saya lakukan. Penyakit kelima, yaitu busuk buah, yang disebabkan oleh P. palmifora
yang terdapat pada tanaman kakao. Patogen ini berpotensi menjadi penyakit. Gejala yang tampak ialah berupa bercak coklat kehitaman pada pangkal tengah maupun ujung buah kakao. Penyakit ini menyerang pada semua umur buah. Buah yang telah busuk berwarna hitam dan keras, serta ditutupi miselium berwarna putih seperti spot-spot yang kotor dan tebal pada bagian buah di mana saja pada setiap fase perkembangan buah, termasuk biji. Cara pengendalian yang dapat kita lakukan ialah yang pertama, sanitasi kebun. Dengan cara memetik semua buah kakao yang sudah busuk, kemudian membenamkannya dalam tanah dengan kedalaman 30 cm. Yang kedua, cara kimia, yaitu melakukan penyemprotan pada buah kakao dengan menggunakan fungisida seperti Cuprafit Chobox, Sandoz, dan lain sebagainya. Penyemprotan secara kimia ini sebaiknya dilakukan dengan frekuensi 2 minggu sekali. Yang ketiga, kultur teknis, yaitu dengan pengaturan pohon pelindung dan melakukan pemangkasan pada tanaman kakao, sehingga kelembaban di dalam kebun nantinya akan mengalami penurunan. Berikut adalah foto hasil penelitian yang saya lakukan.